وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, puja dan puji kita tujukan kepada Allah yang alhamdulillah tahaditsan bin ni'mah. Malam ini kita semua masih diberikan kesehatan panjang umur sehingga kita baru saja menyelesaikan rangkaian ibadah puasa kita, kemudian diteruskan dengan sholat isya berjamaah. Mubarak setelah ini sama kita akan melaksanakan sholat sunnah tarawih yang mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pemimpin kita, Nabi kita tercinta, Habibuna Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik ibadah Allah, dalam puasa yang kelima yang sudah kita jalani, alhamdulillah kita ini masih bisa menikmati kesempatan yang Allah kasih buat kita. Kesempatan yang begitu dahsyat, kesempatan yang begitu luar biasa. Untuk siapa? Untuk mereka yang paham kalau Ramadan ini adalah kesempatan yang begitu luar biasa. Karena pada kenyataannya ada juga yang nggak paham. Contoh, antum tahu emas nggak? Tahu ya? Mahal nggak? 1 gramnya berapa? Hampir 1 juta ya. Baik. Pertanyaan saya, yang tahu emas itu mahal siapa? Kita ya? Kan kita yang tahu. Yang paham emas itu mahal adalah manusia yang punya akal. Kalau mohon maaf nih, ada ODGJ, manusia yang kehilangan akal, ketemu emas, senang nggak dia? Karena dia nggak tahu emas itu nilainya mahal. Sama juga, kalau ada emas 2 kilo, tapi yang nemuin monyet tahu nggak emas itu mahal? Dia pernah nggak ketemu monyet tukang emas jual emas kan? Jadi sesuatu itu mahal tergantung yang paham. Ya, maksudnya bagaimana Habib? Sama dengan Ramadan. Ramadan ini mahal. Ente kalau diumumin nanti setelah selesai Ramadan akan diminta buat ente semua puasa lagi 1 bulan, tapi hadiahnya 500 juta. Sanggup gak? Sanggup. Cuma puasa sebulan doang. Nah, yang Allah kasih ini bukan 500 juta. Yang Allah kasih ini gak ada hitungan dalam jumlah uang. Bahkan yang Allah kasih balasannya adalah Allah hapuskan semua dosa kita, sahabat buat kita. Cuma yang akan menikmati itu adalah yang paham. Jadi kalau monyet gak puasa ya wajar namanya monyet. Masa iya monyet puasa? Kan gak mungkin. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan kalau ada manusia yang nggak puasa, ya berarti mirip-mirip. Ya minimal 2. Kalau nggak mirip monyet, kalau nggak akalnya hilang. Gitu. Iya, di tengah jalan nih ada ODGJ, orang yang akalnya sudah gila. Kemudian makan siang-siang, kita tahu dia ODGJ, akalnya hilang. Kemudian kita omelin dia, woi puasa. Saya tanya, yang gila siapa? Ya kita. Udah tahu nggak ada akal, ngapain pakai diomelin? Jadi kesimpulannya kalau ada yang nggak puasa ya 2. Kalau nggak akalnya hilang, kalau nggak ya hilang. Yang lebih parah lagi dibandingkan dengan akalnya hilang, mereka yang sengaja nggak puasa, batalin puasanya, nggak mau puasa. Yang kita khawatir bukan cuma akalnya yang hilang, tapi imannya yang hilang. Dan itu lebih bahaya dibandingkan dengan hilang akal. Kalau manusia hilang akal, itu dia bikin dosa pun nggak dihitung sama Allah. Bebas daripada dosa dia.
Orang gokil, OTGJ, orang gokil nggak puasa, nggak sholat, Allah nggak hisab itu. Tapi orang yang kehilangan iman, akalnya bagus tapi nggak ada imannya sehingga puasa dia tinggalin, itu akan mendapatkan hisab yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beruntung, ada husnuzan nih. Antum semua yang di sini, insya Allah adalah manusia-manusia yang masih mempertahankan imannya kepada Allah. Ya, karena umumnya nggak mungkin kita taraweh kalau paginya nggak puasa. Ada nggak yang begitu? Ya. Biasanya kalau paginya udah nggak puasa, taraweh jangan ditanya. Gitu. Nah kita nih, insya Allah yang taraweh saat ini, insya Allah paginya juga puasa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah Allah. Kita nggak bahas lagi soal puasa aja. Ada salah satu kitab daripada Sayyidul Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Mufti Betawi. Di dalam kitab beliau itu, beliau menukil salah satu hadis Nabi tentang bahayanya meninggalkan sholat. Kenapa saya tekankan soal sholat malam ini? Karena insya Allah yang menjaga sholat wajibnya, dia nggak akan tinggalin puasanya. Tapi yang cuma menjaga puasanya bisa jadi sholatnya ada yang ketinggalan. Ada nggak yang begitu? Ada. Puasa iya, sholat kagak ada. Justru kadang-kadang kita umat Islam dari pagi sampai sore udah bisa nahan semua, udah bisa nahan makan, nahan minum, nahan godaan. Kadang-kadang penyakit datang itu di penghujung waktu mau buka puasa. Apalagi yang punya kegiatan buka puasa bersama nih. Awas, buka puasa bersama, janjian, entah jemput ceweknya, bocengan, kan setan jadinya. Kan begitu. Dari pagi dia jaga puasa, jadi ujung mau buka puasa, dia main bersama. Ya. Apalagi saya banyak nemuin yang buka puasa di tempat-tempat makan, yang musolanya susah. Akhirnya begitu mau sholat rame, entah-entahan keenakan ngomong. Walhasil begitu buka puasa, maghrib dekat. Apa balasan dari Allah? Di dalam kitab Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, beliau mengatakan bahwasanya mengutip sebuah hadis dari Nabi Muhammad, mereka yang meninggalkan sholatnya sengaja itu akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh Habib, azab kan di akhirat. Oh enggak ya ikhwan, azab itu nggak cuma di akhirat. Bahkan kata dalam kitabnya Nabi Uthman, beliau mengatakan, wa man tahawwana bis shalah, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan tanpa uzur, sengaja aja, entah dia malas. Kalau ninggalin sholat cuma sebab malas, dosa besar di mata Allah. Tapi kalau dia nggak sholat karena menganggap sholat itu nggak wajib, mulai saat itu dia bukan lagi jadi hamba-Nya Allah, bukan lagi jadi umat Nabi Muhammad, keluar daripada Islam. Awas, ente ditanya nih, yuk sholat ya. Apa jawaban ente? Buat sholat nggak wajib. Saat itu sudah murtad ente. Makanya sholat ini bahaya, ya. Maka Nabi Muhammad mengatakan sholat muta'ammidan faqad kafara jihar. Barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja, dia sudah kufur di mata Allah. Nah sholat ini ternyata begitu penting buat kita ya ikhwan. Barang siapa yang meninggalkan sholatnya sengaja, di dalam kitabnya Habib Uthman mengatakan dalam hadis Nabi Muhammad, itu dia akan diazab imma fid dunya wa imma fil qabr wa imma fil akhirah. 3 tempat dapat azabnya. Yang pertama dia akan dapat azab di dunia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa azab di dunia bagi yang meninggalkan sholat? Yang pertama, dalam hadis dijelaskan, yakni hilang berkah pada umurnya. Umurnya panjang, tapi nggak ada keberkahannya. Ya, makanya ente kalau ulang tahun, kan kadang-kadang suka nyanyi tuh, ya, panjang umur, minta panjang umur, tapi nggak sholat percuma. Kalau emang ente panjang umur nggak sholat, mending mati sekalian. Kenapa? Nggak nambah dosa ini. Berkahnya nggak ada. Ya. Berkah itu ziyadatul khair, kita akan mendapatkan tambahan kebaikan. Makanya hati-hati yang suka ninggalin sholat, jangan dianggap remeh. Kemudian yang kedua,
Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, nggak ada tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Kesimpulannya, orang soleh nggak mungkin nggak sholat. Kalau ada yang nggak sholat tapi ngaku soleh, mungkin dia bukan orang soleh, cuma kebetulan namanya aja soleh. Kan banyak tuh nama soleh kayak gitu, ya. Jadi nggak ada, oh saya ini soleh, saya ini bisa ketemu Nabi, saya ini bisa langsung ngomong sama Allah, tapi nggak sholat, kebak, bukan bohong. Nggak ada yang gitu. Orang soleh pasti dia sholat. Ya. Baik. Yang ketiga, dalam kitab ini dijelaskan, orang yang meninggalkan sholatnya secara sengaja, maka tidak akan diterima amal-amal saleh yang lainnya. Ya. Jadi patokan kita sholat kita. Kalau Habib saya nggak sholat tapi sedekah banyak, percuma. Habib saya nggak sholat tapi puasa, nggak manfaat. Habib saya nggak sholat tapi mohon umur saya dijaga, nggak ada faedah. Ya. Karena sebab ente nggak sholat, maka semua amal ibadah solehnya nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya mungkin saya pernah bilang, ente nih sedekahnya banyak, hajinya tiap tahun, tapi sholatnya gagal. Begitu nanti di hadapan Allah dihisap kita, dihitung kita. Apa yang dihitung pertama kali? Nggak dihitung sedekah ente, nggak dihitung zakat ente, nggak dihitung puasa ente. Pertama yang Allah hitung adalah inna Allah ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Yang pertama Allah hitung adalah sholat kita, baru nanti amal-amal soleh yang lainnya. Jadi kalau sholatnya udah gak baik, jangan harap belakangnya jadi baik. Tapi sholatnya udah baik, insya Allah ke belakangnya juga ikut baik. Makanya pentingnya kita menjaga sholat. Bahkan dalam Islam dijelaskan as-salatu imadun, sholat itu tiang agama. Jadi ente kalau mau tahu bagaimana sahabat ente, lihat sholatnya. Ente mau tahu bagaimana istri ente, lihat sholatnya. Ibu mau tahu bagaimana suami ibu, lihat sholatnya. Kalau dia bayar sholatnya, insya Allah bayar juga tingkah lakunya. Kenapa demikian? Karena Allah yang jamin. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jaminan Allah itu pasti. Cuma kadang-kadang kita nih yang songkek modalnya. Panggilan sholat, ame maksiat bisa kalah. Pernah ngerasain ya? Suka nonton bola nggak? Yeah. Suka ya? Kalau bola mulai jam 4, ente duduk depan TV jam berapa? Jam 3. Kadang-kadang mulai jam 2, jam 1 udah standby, semua disiapin perangkatnya, dia kopi, rokok, dia kacang disiapin. Padahal bisa jadi dalam game itu ada yang main judi dan sebagainya. Sekarang tanya sama ente, kalau panggilan sholat dohar jam 12, ente standby jam berapa? Pernah standby jam 11? Hah? Ya. Pernah, pas lagi susah, duit gak gablok, utang banyak, badan bengek. Ya udah masjid sasarannya. Saat ini kita belum tentu ya, ya. Makanya kalau kita nggak jaga sholat kita, ya percuma. Kenapa Allah jadikan sholat itu sebagai tiang? Syuf, antum bisa sholat enak malam ini, termasuk yang ngomong. Saya bisa duduk sholat taraweh, sholat isya tenang di masjid ini, bukan cuma karena masjidnya enak, bukan cuma karena pakai kipas, pakai AC, bukan. Karena saya tahu ini tiang masih kuat semuanya. Coba kalau tiangnya nggak kuat, pengen sholat di sini nanti. Besok tiang ganti nih, lo pakai pisangnya lo ganti nih. Atas tiang lantai, tiang bawah pakai pisang, berani duduk di bawah? Nggak berani. Kenapa? Kita tahu tiangnya nggak kuat, tiangnya bakal goyah, bakal jatuh atasnya. Demikian juga dengan kita punya agama. Agama kita nggak kuat, tiangnya nggak kuat, maka agama kita akan hancur berantakan. Makanya pentingnya kita jaga salat kita ya kawan. Sebetulnya hidup kita ini cuma nunggu waktu sholat, jangan dibalik. Jangan kita sholat nunggu waktu kosong, tapi kesibukan kita, Allah kasih kita kesibukan, antum bisa kerja, antum bisa segala macam, semata-mata cuma untuk nunggu datang waktu sholat.
Jadi apapun kesibukan ente ketika masuk waktu sholat, stop. Kadang-kadang sholat itu yang wajib sama yang makruh kalah. Temen udah baik ngajakin kita, yuk sholat yuk, tangan masih megang samsu setengah. Jawabannya megang samsu apa? Tanggung. Ente lagi ngesel, lagi ngepul nih, tinggal setengah, makruh kan tuh. Diajak buat sholat wajib, temen udah ngajak baik, yuk sholat yuk, udah azan tuh. Jawaban kita apa? Tanggung. Duluan deh, tanggung kan saya tanggung duluan. Ya, jadi jangan ada ikhwan, ya. Yang keempat, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, Allah gak kabulkan doanya. Jadi orang gak sholat, doanya gak dikabulin sama Allah. Oh, Habib teman saya gak sholat tapi duitnya banyak, kerjaannya enak, rezekinya lancar. Dalam Islam itu ada rezeki yang Allah kasih sebab Allah sayang sama kita, ada rezeki yang Allah kasih sebab istighfar daripada Allah. Itu yang paling bahaya. Duitnya boleh banyak, kerjaannya boleh enak, tapi kalau itu semua dinilai sama Allah sebagai istidraj, nggak ada faedahnya buat kita. Uang yang dia punya hanya akan mendatangkan musibah lebih banyak dalam hidupnya. Nah kita kalau sholat, Allah kasih nikmat itu luar biasa ya. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, sebab kita nggak sholat, dalam kitab Hadits Utsman dijelaskan, maka kita gak akan kebagian doanya orang saleh sampai begitu. Maksudnya bagaimana? Misalnya, ente lagi sholat kayak begini, ini sholat jamaah. Tadi kan sholat isya. Habis sholat isya kan imam baca doa tadi gitu, betul ya? Bisa jadi dosa kita masih banyak. Salah satu sebab tertundanya doa kita karena mungkin di mata Allah dosa kita masih banyak. Tapi begitu tadi imam baca doa, kemudian kita ikut mengaminkan, kita husnuzon imamnya orang saleh. Sebab dia orang saleh, dia pimpin doa, Allah terima doanya. Nah kita yang masih dosanya banyak, karena ikut mengaminkan doa beliau, maka kebagian jatah kesolehannya. Itu hebatnya doa. Itu hebatnya dengan kita jaga salat kita. Tapi kalau kita nggak salat nih, nanti tinggalin salat ente, biar kate yang baca doa wali sekalipun, ente ikut amin di belakang, sebab ente nggak sholat, maka ente nggak kebagian jatah doanya beliau. Ya, makanya subhanallah. Makanya butuh, jadi kalau sholat jamaah itu enak. Ya, kenapa enak? Pahalanya banyak, kemungkinan doa diterima juga lebih banyak. Kan di sini kan banyak orang soleh. Kita husnuzon, imam baca doa, yang amin segini banyak, masa sih satu aja Allah gak terima doa. Dan insya Allah setiap doa yang dibaca pasti doa yang mengandung kebaikan, gak ada yang mengandung kejahatan. Didoain kita panjang umur, doain sehat, doain rezeki dan sebagainya. Makanya setiap kita duduk kayak begini, sholat jamaah begini, semakin banyak yang mengaminkan lagi dari sunnah wal jamaah model kayak kita, soalnya yang suka dengan istighatsah dan sebagainya, itu membuat kesempatan kita diterima doanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kita doa sendirian. Ya, dan subhanallah. Makanya saya pesan buat antum juga nih khususnya, ya, yang suka jadi imam di rumah. Jangan pernah tinggalin doa bersama setelah sholat, khususnya imam. Karena sekarang masjid udah banyak yang nggak begitu. Selesai sholat, imamnya diem, makmumnya bengong. Kan banyak tuh. Kenapa kita pakai doa bersama? Supaya di belakang barangkali ada yang awam, dia jadi ikut faham dengan doanya. Bisa jadi di belakang ada yang nggak biasa baca zikir setelah sholat, nggak paham apa yang dibaca, tapi begitu imam pimpin dia jadi bisa. Itu faedah. Dan juga termasuk yang namanya doa bisa menghilangkan permusuhan. Kita misalnya lagi gedek sama teman kita, misal begitu nengok selesai kita jadi imam. Saya jadi imam, contoh saya gedek sama satu jamaah, misal
Nama antum siapa Ustaz? Sumitro. Misal contoh doang. Saya imam, lagi gedek sama dia nih Sumitro nih. Begitu saya salam, ketemu mata saya mata dia. Kan salam kan tengok ke belakang, assalamualaikum ketemu. Dalam hati ngomong, pakai ikut begitu bocah. Musuh gue pakai ada di belakang lagi. Kemudian mohon maaf, habis sholat kan saya baca doa. Saya tanya, Sumitro yang saya digedek, saya doain ya? Doa menghilangkan permusuhan. Nggak mungkin saya nggak doain dia, biarpun gedek sama dia. Nggak mungkin habis sholat saya baca doa, ya Allah ampuni dosa kami semua kecuali Sumitro. Ada begitu. Kalau ada jadwal kok imam apa? Nih imam pelit amat kalau ada gitu. Ya ada. Ya. Kenapa kita banyak minta doa? Ketemu orang minta doa, ketemu si fulan minta doa, ketemu kiai minta doa. Makanya ente kalau ketemu kiai, ketemu ustaz, ketemu habib, sebelum ente minta foto minta doa. Ini kadang-kadang ketemu ustaz, ketemu habib minta foto doang doa kagak. Mending foto cetak gak dengar dulu tuh. Simpen foto di handphone. Foto habib fulan semua simpen di handphone. Samping foto habib, foto perempuan gak pakai baju. Kan semua orang bocah. Iya, minta doa. Ya. Terakhir, jaga syiar kita punya bulan Ramadan. Itu aja. Ya, antum yang biasa syiar Ramadan baca Quran habis tarawih silahkan. Ya. Meskipun kita sedih nih, sebelum puasa bosnya ngomong bingung mak ngaji. Begitu masuk bulan puasa, anak buahnya pakai ngomong pejabat gak boleh buka puasa bersama. Kan konyol nih. Alasan pertama, jangan lupa alasan pertama yang saya baca sebab kenapa nggak dikasih pejabat nggak bikin buka puasa bersama, ASN buka puasa bersama. Alasan yang saya baca pertama adalah sebab katanya Indonesia masih transisi dari pandemi ke endemi. Boy bapak lo lupa kemarin ada konser Blackpink segitu banyak manusianya. Lo lupa kemarin bikin kondangan anak lo segitu banyak yang datang. Nggak ada istilah jaga pandemi dan sebagainya. Begitu masuk bulan puasa pakai ngomong kayak begitu, habis itu dibetulin tuh sama anak buahnya. Apa alasannya? Supaya pejabat gak kelihatan mewah-mewahan. Oncom sampai hubungannya bukan kosong mewah-mewahan. Ini kan yang kita setia. Entah kalau dibilang nggak ada nama Islam, nggak terima. Nggak ada katanya. Tapi nama masyarakat begini mulu bawaannya nih. Makanya enggak ada, mudah-mudahan ke depan kita dapatkan pemimpin yang lebih baik lagi. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Kenapa mesti begitu? Karena penting buat kita umat Islam. Antum jangan anggap remeh. Pemimpin dan sebagainya itu nanti yang akan bikin undang-undang. Kalau pemimpinnya yang gak dekat sama agama, jangan kaget kalau undang-undangnya nanti jauh daripada melindungi kita umat Islam. Ketika undang-undang udah diketok, yang jalanin siapa? Kita. Kayak kemarin tuh, undang-undang cipta kerja kalau nggak salah, udah diketok dulu. Sudah, yang jalanin siapa? Kita orang semuanya. Makanya jangan dianggap remeh. Pentingnya umat Islam untuk paham dengan dunia politik supaya mendapatkan pemimpin yang betul-betul sesuai dengan maunya umat Islam yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam. Amin ya Rabbal alamin. Jadi itu dulu aja. Yang 5 adab di dunia ini silahkan dipikirin kalau ente sudah mau meninggalkan salat ente. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin. Allah jaga keluarga kita. Allah jaga anak cucu kita. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.